Shalom sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita berada dalam situasi di mana kita takut menghadapi sesuatu dan tidak tahu harus berkata apa? Hati gelisah, pikiran penuh kekhawatiran, dan mulut terasa keluh. Namun hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita melalui Matius 10 ayat 20 bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tuhan sanggup menolong dan memberi kita kata-kata pada waktu yang tepat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami datang dengan segala pergumulan dan ketakutan kami. Ada saat-saat kami merasa lemah dan tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Tetapi kami percaya Roh-Mu menolong dan memimpin kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup kami. Ajarkan kami untuk tetap percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam setiap keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 20 berkata, "Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu." Sahabat sukacita sejati, firman ini mengingatkan kita bahwa ada saat-saat dalam hidup ketika kita tidak tahu harus berkata apa. Saat kita dihadapkan pada situasi yang menekan, hati bisa berdebar, pikiran menjadi kosong, dan mulut terasa keluh. Mungkin saat harus menjelaskan diri di depan orang lain, menghadapi masalah keluarga, mempertahankan kejujuran di tempat kerja, atau ketika ingin menguatkan seseorang yang sedang terluka, tetapi kita sendiri tidak tahu harus mulai dari mana. Di saat-saat seperti itu, kita mudah merasa sendirian, tidak cukup mampu, dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, firman Tuhan menegaskan bahwa kita tidak dibiarkan sendiri. Roh Tuhan hadir untuk menolong, memberi hikmat, dan memberikan kata-kata yang tepat pada waktunya. Yesus sendiri menyampaikan janji ini kepada murid-muridnya ketika Ia mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia yang keras. Mereka akan menghadapi penolakan, penganiayaan, bahkan disalahpahami karena bersaksi tentang Dia. Namun, di tengah semua itu, Yesus memberi satu kepastian: mereka tidak akan berjalan sendiri. Yesus tidak menjanjikan jalan yang selalu mudah. Bahkan, Ia berkata akan ada penolakan, tekanan, dan tantangan. Tetapi di tengah semua itu, Yesus memberi satu jaminan yang luar biasa, bahwa kamu tidak sendirian. Ia memberikan penghiburan dan jaminan. Mereka tidak perlu mengandalkan kekuatan atau kata-kata mereka sendiri. Saat waktunya tiba, Roh Kudus akan berbicara melalui mereka. Ada kekuatan besar ketika kita sadar bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, bahkan dalam kata-kata yang kita ucapkan.
Firman Tuhan juga dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak hanya melihat pergumulan kita dari jauh. Tuhan hadir dan menyertai. Ketika hati kita lemah, Tuhan memberi kekuatan. Ketika kita hampir menyerah, Tuhan menopang kita. Banyak orang kuat di luar, tetapi rapuh di dalam. Namun, saat seseorang bersandar kepada Tuhan, ia memiliki kekuatan yang tidak bisa diberikan dunia. Ada kisah seorang anak muda yang harus menghadapi wawancara kerja. Malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur. Ia takut gagal, takut salah bicara, dan takut dianggap tidak mampu. Pagi itu, sebelum masuk ruangan wawancara, ia hanya menunduk dan berdoa singkat. "Tuhan, aku takut. Tapi kalau Engkau menyertaiku, cukupkan aku." Dan sesuatu terjadi. Bukan berarti semua pertanyaannya menjadi mudah. Bukan berarti ia langsung berubah menjadi orang yang paling pintar. Tetapi ada ketenangan yang memenuhi hatinya. Ia mulai menjawab satu demi satu dengan tenang. Bahkan ada jawaban-jawaban yang keluar begitu alami, yang sebelumnya tidak sempat ia siapkan. Seringkali Tuhan bekerja seperti itu, bukan selalu dengan mukjizat besar yang menggetarkan bumi. Kadang Tuhan bekerja lewat ketenangan, lewat keberanian kecil, dan lewat hikmat sederhana yang muncul tepat pada waktunya. Masalahnya, banyak dari kita terlalu fokus pada kemampuan diri sendiri. Kita berkata, "Aku tidak pandai bicara. Aku orang biasa. Aku tidak sehebat orang lain." Padahal, Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat. Tuhan mencari hati yang mau percaya. Lihatlah Musa dalam Perjanjian Lama. Musa pernah berkata bahwa ia tidak pandai berbicara. Ia merasa tidak layak dipakai Tuhan. Tetapi justru Musa dipakai untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Mengapa demikian? Karena keberhasilan pekerjaan Tuhan tidak bergantung pada kekuatan manusia semata, tetapi pada penyertaan Tuhan. Firman Tuhan yang lain dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Ayat ini mengajarkan bahwa kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi doa membuka hati kita kepada damai sejahtera Tuhan. Banyak orang membawa beban sendirian sampai hatinya penuh tekanan. Padahal Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya, menyerahkan semua ketakutan dan kecemasan kita. Mungkin hari ini ada yang sedang menghadapi pergumulan berat. Ada yang sedang takut menghadapi masa depan. Ada yang sedang bingung bagaimana menyelesaikan masalah rumah tangga. Ada yang lelah menghadapi tekanan hidup. Dengarkan baik-baik.
Tuhan tidak meninggalkan kita. Saat kita merasa tidak punya jawaban, Tuhan sanggup memberi hikmat. Saat kita merasa lemah, Tuhan memberi kekuatan. Saat kita merasa sendirian, Tuhan berjalan bersama kita. Kadang kita berpikir iman berarti tidak takut sama sekali. Padahal kenyataannya, banyak tokoh Alkitab juga pernah takut. Bedanya, mereka tidak berhenti melangkah karena ketakutan itu. Keberanian sejati bukan berarti tidak ada rasa takut. Keberanian sejati adalah tetap percaya bahwa Tuhan memegang hidup kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Betapa indah ayat ini. Tuhan disebut sebagai tempat perlindungan. Artinya, ketika dunia terasa menekan, kita punya tempat untuk datang. Ketika manusia mengecewakan, Tuhan tetap setia. Ketika jalan terasa gelap, Tuhan menjadi sumber pengharapan. Dunia hari ini penuh dengan suara yang melemahkan. Orang mudah menghina, orang mudah merendahkan, orang mudah membuat kita merasa kecil. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa identitas kita bukan ditentukan oleh perkataan manusia. Tuhan sendiri menyertai hidup kita. Karena itu, mari kita jangan menyerah, jangan berhenti berharap, dan jangan merasa Tuhan jauh dari kita. Mungkin hari ini kita menangis diam-diam. Mungkin ada doa yang belum terjawab. Mungkin ada beban yang tidak diketahui siapapun, tetapi Tuhan tahu. Dan sama seperti janjinya dalam Matius 10 ayat 20, Tuhan mampu memberi pertolongan tepat pada waktunya. Tugas kita adalah tetap percaya, tetap melangkah, dan tetap setia. Sebab seringkali ketika kita merasa paling lemah, justru disitulah kuasa Tuhan bekerja paling nyata. Mari hari ini kita belajar menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Biarlah hati kita tidak dikuasai kekhawatiran, tetapi dipenuhi damai sejahteranya. Dan percayalah, Tuhan yang memanggil kita juga Tuhan yang akan memampukan kita. Kiranya firman ini menguatkan hati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menguatkan hati kami hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri, dan bahwa Roh-Mu menolong kami bahkan di saat kami tidak tahu harus berkata apa. Tuhan, kami membawa setiap ketakutan, kekhawatiran, dan beban yang ada di dalam hati kami. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami untuk tidak bersandar pada kekuatan kami sendiri, tetapi percaya penuh kepada penyertaan-Mu. Berikan kami damai sejahtera yang melampaui segala akal dan hikmat untuk menjalani setiap situasi yang kami hadapi. Saat kami lelah, kuatkan kami. Saat kami bingung, tuntun kami.
Saat kami takut, teguhkan iman kami agar tetap percaya bahwa Engkau selalu menyertai langkah kami. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasa-Mu. Dan kiranya setiap kata yang keluar dari mulut kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, tepat pada waktunya dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam renungan hari ini. Jika hari ini firman Tuhan menguatkan saudara, ingatlah bahwa Tuhan yang memberi kata-kata pada waktu yang tepat, juga menyertai setiap langkah hidup kita. Jangan ragu untuk membagikan renungan ini kepada orang lain yang sedang membutuhkan penguatan iman. Dan tulis di kolom komentar, Tuhan menyertaiku dan memberi aku kekuatan. Tuhan Yesus memberkati.